Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Salman Al-Farisi, NIM akhiran 135 dengan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang beberapa hukum fikih yang ada pada desain masjid saya atau kelompok kami. Yang pertama yaitu hukumnya itu wajib. Wajib membangun masjid dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena kalau kita membangun masjid dengan niat untuk menyombongkan diri, itu hukumnya haram. Dan juga bisa haram membangun masjid di tanah sengketa atau tanah rampasan. Kemudian di situ terlihat ada tenan masjid saya. Masjid saya memiliki dua lantai. Yang lantai pertama itu untuk berjamaah atau melakukan ibadah. Kemudian untuk lantai yang kedua itu ruang komunitas literasi. Karena di sini masjidnya bertepatan dengan eh, komunitas literasi. Sebelumnya masjid ini berada di Jalan Sigura-gura depan Alfamart. Saya mendesain masjid ini sehalal-halal mungkin. Untuk pertama yaitu toiletnya. Toiletnya ini eh, jauh dari tempat sholat. Jadi hukumnya itu wajib menjauhkan toilet dari tempat sholat agar najisnya tidak kemana-mana. Seperti contoh misalnya toiletnya ada di samping ruang sholat, kemudian temboknya itu lembab dan bisa-bisa nembus ke dalam ruang sholat itu. Nah itu hukumnya haram. Yang kedua untuk hiasan masjid. Untuk hiasan masjid ini sunnah. Tapi kalau hiasannya berada di depan mata atau setara dengan mata manusia, itu hukumnya haram atau bisa makro. Karena bisa mengganggu kekhusyuan seseorang dalam beribadah. Kemudian wajib hukumnya membuat dinding masjid yang bisa tahan lama atau tidak gampang rusak. Kemudian wajib juga membuat pondasi. Karena kalau masjid nggak ada pondasinya itu tidak lama akan roboh. Kemudian apalagi ya? Eh, nah di masjid saya ini memiliki taman di samping kanannya atau sebelah utara. Itu ada taman. Dan itu hukumnya sunnah. Mau memberi taman di masjid. Alasannya itu karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad itu menyukai lingkungan yang bersih dan indah. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian terdapat air mancur. Untuk hukumnya ini sunnah sih. Karena tidak eh, sunnah, karena tidak wajib. Kemudian untuk menara itu hukumnya sunnah. Karena untuk menunjukkan sebuah masjid itu kita tidak wajib memerlukan menara.
Jadi kita tahu apa aktivitas yang ada di lingkungan itu, maka dari itu kita tahu kalau itu masjid. Dan menara itu cuma sebagai tambahan atau penguat kalau di situ ada masjid. Kemudian wajib wajib memiliki saluran air bersih untuk wudhu atau eh, apa itu namanya, buang hadasnya seorang jamaah, dan juga wajib wajib menjaga kebersihan masjid atau lingkungan masjid. Kemudian apalagi ya, haram haram membangun masjid yang terbuka atau tidak tertutup, seperti cuma eh, pondasi saja atau kolom saja, karena itu sangat mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Kemudian eh, sunnah membuat pintu besar untuk akses jamaah ini masuk ke dalam masjid. Karena apa? Karena agar eh, seorang jamaah ini mudah untuk mengakses ke dalam masjid tersebut. Kemudian sunnah menambahkan jendela atau pencahayaan alami, karena cahaya alami itu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan eh, menambah kekhusyuan gitu. Jadi nggak terlalu gelap. Kemudian apa lagi ya? Eh, haram, haram membiarkan masjid itu kotor, seperti tidak bersihkan. Jadi kita kalau membuat masjid itu kita harus menjaga kebersihan masjid tersebut. Karena kita beribadah beribadah harus dalam keadaan suci. Kalau ada najis, maka ibadah itu tidak sah. Kemudian dan boleh juga atau sunnah memasang kipas atau AC di masjid daerah iklim tropis seperti Indonesia ini, karena panasnya terik matahari di siang hari. Dan juga haram, sangat haram membuang sampah di masjid, itu sangat haram karena sangat mengotori masjid. Eh, dan sunnah menambahkan pagar kalau ada masjid yang letaknya di sebelah jalan raya atau jalan umum seperti masjid saya ini. Itu kenapa kok sunnah? Karena agar polusi udara atau suara kendaraan itu tidak sampai masuk ke dalam masjid. Untuk hukum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
apalagi ya, eee, terkait hiasan masjid. Jadi kita boleh menghias masjid, asalkan jangan dari emas. Karena kalau menghias masjid dari emas itu hukumnya haram. Apa ya, agama kita itu Islam itu melarang pemborosan dan lebih menganjurkan harta digunakan untuk kepentingan umat. Nah, seperti masjid ini kan tidak, apa ya, begitu penting untuk para umat gitu. Jadi kalau masjidnya dari emas itu seakan-akan kayak, eee, apa ya, pemborosan lah. Terus, eee, mungkin ada tambahan? Eee, karena masjid masjid kami ini bertepatan dengan komunitas literasi dan itu hukumnya sunnah. Sunnah menjadikan masjid sebagai
pusat pembelajaran Islam. Karena ruang literasinya itu dalamnya itu terdapat ribuan kitab dan ribuan buku yang bisa menambah ilmu para jamaah atau para pengguna di masjid tersebut. Karena Nabi Muhammad dulu pernah menggunakan masjid sebagai tempat belajar atau musyawarah. Maka dari itu eh, sunnah hukumnya menjadikan masjid sebagai tempat pembelajaran. Dan juga sunnah mengadakan pengajian atau apa itu majelis apapun itu hukumnya sunnah. Dan juga boleh menggunakan masjid sebagai iktikaf. Apalagi ya, eh, dan wajib, sangat wajib membuat pintu masuk, kemudian parkir, kemudian pintu masuk masjid, agar seorang pengguna atau jamaah ini tidak bingung alur masuk masjid ininya. Eh, Mungkin itu saja. Mas, Mas Moha, ada tambahan? Literasi, ya baca. Eh, Cukup, cukup. Baiklah, itu presentasi atau penjelasan Masjid Desain Arsitektur Islami 2. Kami mohon maaf bila ada salah sikap, salah ucap. Mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pateni ya?